cerdas untuk dek yang berkualitas. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari video pembelajaran sebelumnya, yaitu akuntansi untuk perusahaan dagang dengan sistem pencatatan periodik. Pada video ini, kita akan menjelaskan tentang jurnal khusus, di mana sebelumnya Ananda sudah mengetahui tentang bentuk-bentuk dari jurnal khusus. Yang pertama yang akan kita bahas adalah jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah tempat untuk mencatat pembelian barang dagang dan selain barang dagang secara kredit. Pembelian barang dagang itu akan memunculkan akun yang disebut dengan purchase. Kita lihat contoh soal berikut ini. Pada tanggal 4 Maret 2019, perusahaan membeli persediaan barang dagang secara kredit dengan syarat 2/10 N/30 dari PT Maju Sejahtera sebesar Rp500.000. Baiklah anak-anak, kita akan mencoba memindahkan soal nomor 1 ke dalam jurnal pembelian atau purchase journal. Langkah pertama kita adalah isikan nama perusahaan kita. Karena di soal tidak diberikan nama perusahaan, kita tulis saja di situ UD perusahaan sebagai identitas. Lalu kita lanjutkan ke periode terjadinya transaksi, yaitu di tahun 2019. Di kolom tanggal atau date ini kita isikan tanggal transaksi kita. Tanggal terjadinya transaksi. Transaksi kita terjadi di tanggal 4 bulan Maret 2019. Lalu kolom deskripsi kita isi dengan nama perusahaan tempat kita membeli barang. Nah, di soal diberikan nama perusahaannya PT Maju Sejahtera. Kita isikan. Lanjut, kolom referensi. Kolom referensi ini akan kita isi dengan tanda centang pada saat kita memposting ke buku besar pembantu. Karena sekarang kita belum posting, maka kita abaikan saja referensinya dulu. Lanjut ke kolom debit. Kolom debit ada dua, ada kolom purchase, ada kolom others. Kolom purchase ini khusus untuk pembelian barang dagang. Sedangkan kolom others membeli selain barang dagang. Di soal kita membeli barang dagang. Maka kita tulis di sini sebesar 500.000. Lalu kita pindah ke kolom kredit dengan nilai yang sama 500.000. Oke. Contoh soal kedua, pada tanggal 7 Maret 2019, perusahaan membeli perlengkapan sebesar 250.000 dari PT Aribaja. Oke, kita lanjut untuk contoh soal kedua. Di sini terjadi transaksi tanggal 7 Maret, membeli perlengkapan secara kredit dari PT Aribaja. Nah, karena identitas kita lanjutkan saja buku purchase journal kita yang tadi, kita tulis tanggal 7. Nah, di kolom deskripsinya, bedanya dengan yang tadi di soal nomor 1 adalah kalau di soal nomor 1 isinya itu nama perusahaan, untuk soal nomor 2 kita isikan keterangan pembelian. Kenapa berbeda? Karena untuk soal nomor 2 kita membeli selain barang dagang. Maka ditulis di sini pembelian perlengkapan. Kolom referensinya kita tidak isi karena belum posting. Lalu di kolom debit, maka kita akan isikan di kolom others. Tulis nama akunnya, supplies. Nah, kolom referensi yang ini isinya adalah nomor akun. Kita ambil saja misalnya nomor akunnya adalah 1030. Oke. Lalu jumlahnya 250.000. Kolom kredit dengan jumlah yang sama. Lalu di sini kita totalkan. Karena cuma satu kita tarik saja. Lalu ini juga sama. Nah, ini kita jumlahkan. Oke. Account number ini isinya adalah
nomor akun purchase itu diawali dengan 5, kita tulis saja misalnya 5 strip 1000. Lalu supply sudah ada, account payable itu kita mulai dengan 2 strip 1000 juga. Oke, nah udah selesai, kita rapikan. Lalu kita isi kolom rekapitulasinya. Kita isikan kolom rekapitulasi. Bagaimana caranya? Yang di debit kita pindahkan debit, yang di kredit kita pindahkan kredit. Maka di sini kolom debitnya cuma 1, ada 2. Kita usahakan untuk membuatnya secara berurutan. Jadi di sini ditulis nomor akunnya saja. Ini juga nomor akunnya, maka juga disalin jumlahnya. Ini juga. Lalu yang di kredit ada 1 dan jumlahnya adalah 750. Maka kita totalkan 750 juga. Maka selesailah proses pencatatan jurnal kita. Next, kita akan membahas tentang jurnal penjualan. Jurnal penjualan mencakup pencatatan penjualan barang dagang secara kredit. Akun yang muncul dalam jurnal penjualan hanya 2, yaitu account receivable dan akun sales. Kita akan lihat bagaimana contoh soal yang berhubungan dengan jurnal penjualan. Pada tanggal 8 Maret 2019, perusahaan menjual barang dagang kepada UD Sari Manis dengan harga 1.250.000 secara kredit dengan syarat 2/10 N/30. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mengisikan jurnal penjualan sama seperti tadi. Identitas perusahaan harus diisi, periodenya, dan tanggal transaksi kita adalah tanggal 8. Di kolom description kita isikan dengan nama pelanggan kita siapa. Di situ di soal ditulis UD Sari Manis. Kolom referensi kita isi waktu kita sudah memposting ke buku besar pembantu. Di sisi debit hanya ada satu account receivable, karena kita transaksinya penjualan secara kredit. Maka ditulis di sini 1.250.000. Lalu di kolom kreditnya penjualan 1.250.000. Oke. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya.